Chapter 176. Membunuh Jin Sahyuk 1. Saya membuka mata saya dan melihat ke sisi jauh gua. Suara yang familiar itu milik seseorang yang saya kenal baik. Dengan potongan rambut bob dan tombak kristal merah di tangannya, dia menggigit bibirnya seperti yang sering dilakukannya ketika dia gugup. Orang yang berkeliaran di sekitar pintu masuk gua adalah Chae Na-yun. Petik 2. Saya memandangnya dari tempat di mana dia tidak bisa melihat ke belakang. Dari sudut terdalam hatiku, perasaan pahit muncul. Apakah itu kesedihan? Atau apakah itu bersalah? Emosi yang sulit digambarkan dengan kata-kata bergema. Hei, keluarlah. Chae Na-yun mengayunkan tombaknya, curiga terhadap jebakan. Cara dia menggerakkan tangannya juga agak aneh. Apakah itu kosong? Dia melangkah ke gua. Tapi saya tidak bisa membiarkan itu terjadi. Karena itu, saya mengeluarkan buku LV, 6 Dimensioning Speech yang baru saya peroleh dan memasukkan kekuatan sihir stigma ke dalamnya. Efek yang ingin saya aktifkan adalah penipuan quest. Sama dengan. Tetapkan pencarian untuk pemain sejauh 478 meter. Info quest. Peringkat. Menengah. Ringkasan. Peringatan. Gua ini penuh dengan jebakan dan monster yang setidaknya LV 4. Disarankan agar Anda memasuki gua ini dengan setidaknya 8 orang. Informasi pencarian terperinci hanya akan terungkap setelah setidaknya ada 8 orang. Hadiah. Tanda hubung tanda tanya. Sama dengan. Apa? Terkejut, Chae Na-yun membelalakkan matanya. Dia menatap kosong ke udara lalu berteriak ketika dia bergidik. Iya nih, ini sebuah pencarian. Saya menemukan sebuah pencarian. Kemudian, dia cepat-cepat mengulurkan tangannya ke mulut dan melihat sekeliling gua. Setelah memeriksa bahwa tidak ada yang mendengar teriakannya yang bersemangat, dia perlahan mundur. Tindakan selanjutnya adalah aneh. Dia mengumpulkan dedaunan dan ranting besar dan mulai menutupi pintu masuk gua. Dia jelas berusaha menyembunyikan gua. Petik 2. Aku tersenyum pahit. Sepertinya dia menjadi sedikit lebih pintar. Sementara Chae Na-yun berlarian, aku juga mengumpulkan tetesan benda yang tersebar di gua. Berkat keberuntungan besar saya, ada banyak item drop, tetapi hanya sedikit yang bermanfaat. Gulir konsolidasi keterampilan LV 1. Kupon perluasan persediaan. Buku akuisisi skill dasar, skeleton pemanggilan LV 0. LV 3 Skeleton Warriors Bone Armor. Gulungan konsolidasi keterampilan dapat digunakan untuk meningkatkan sintesis LV 1, dan sisanya dapat dijual. Sempurna. Dari kejauhan, sebuah suara bergema. Pintu masuk gua sekarang benar-benar tertutup, dan Chae Na-yun mengangguk puas sebelum berjalan kembali. Wah. Sekarang setelah Chae Na-yun pergi, aku kembali melakukan apa yang perlu kulakukan. Aku melihat mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah. Itu semua adalah pengorbanan untuk meningkatkan kemampuan skill saya, tetapi hanya ada satu masalah. Petik 2. Bagaimana aku bisa melewati semua ini? Inventaris. LV 0 Skeleton Crystal X 123. LV 1 Zombies Vengeful Spirit X 121. LV 1 Ghouls Evil Heart X 108. Selama 2 jam, saya menggunakan ekstraksi dan materialisasi permanen pada semua jiwa mayat hidup di gua. Dari 400 mayat, 352 berhasil dikonversi. Dengan keberuntungan saya, ekstraksi dan materialisasi permanen memiliki tingkat keberhasilan hampir 90%. Keterampilan dasar 3/3. LV 3 ekstraksi dan materialisasi permanen, 2 slot. Sintesis LV 2 1 slot. Berkat menggiling 2 jam saya, ekstraksi dan materialisasi permanen menjadi LV 3. Tetapi ada panen yang lebih baik. Dengan berulang kali menggunakan skill, kamu mendapatkan status spesial, kekuatan roh. Di atas vitalitas dan kekuatan sihir, jendela status Anda sekarang juga akan menampilkan kekuatan roh. Kekuatan roh akan dikonsumsi saat menggunakan keterampilan. Mulai sekarang, kamu bisa melatih kekuatan roh. Kekuatan roh itu adalah kekuatan yang diperlukan untuk menggunakan keterampilan, karena keterampilan dianggap kekuatan jiwa di dunia ini. Sebelum mendapatkan kekuatan roh, pemain perlu menggunakan vitalitas mereka untuk menggunakan keterampilan. Itulah sebabnya saya harus mengonsumsi 13 ramuan kesehatan dalam 2 jam terakhir. Tip, pemain bisa menggabungkan kekuatan sihir dan kekuatan roh bersama-sama. Dalam hal ini, kekuatan roh yang menyatu akan disimpan dalam hatimu. Ini direkomendasikan untuk memungkinkan aktivasi keterampilan yang lebih mudah. Tidak apa-apa. Seperti yang disarankan sistem, sebagian besar pemain akan memilih untuk melakukan ini. Bagi mereka, kekuatan roh adalah sesuatu yang tidak biasa mereka lakukan, dan menggabungkannya dengan kekuatan sihir membuatnya lebih mudah untuk digunakan. Kekuatan roh hanya bisa diperoleh dari menara. Karena Master Sharpshooter dan Aether adalah satu-satunya senjata saya perlu membuat kekuatan roh menjadi senjata baru saya. Tetapi jika saya menggabungkan kekuatan roh dan kekuatan sihir bersama, saya tidak akan dapat menggunakan keterampilan di luar menara.
Anda memilih untuk tidak menggabungkan kekuatan roh dengan kekuatan sihir. Kekuatan roh mencerai-beraikan dalam aliran darah Anda. Untuk menggunakannya, Anda membutuhkan pelatihan untuk memanipulasinya lebih rumit. Dengan keterampilan yang kamu miliki saat ini sebagai dasar, atribut telah ditugaskan untuk kekuatan rohmu. Kekuatan rohmu mendapatkan atribut gangguan materi. Keterampilan atribut ini akan naik peringkat, tetapi keterampilan atribut lain akan menurunkan efisiensinya. Seperti kekuatan sihir, kekuatan roh juga memiliki atribut. Ada yang jelas seperti air, angin, bumi, dan api, dan kemudian ada yang lebih unik seperti perlawanan abadi, yang akan diperoleh Kim Suho, dan manipulasi realitas, yang akan diperoleh Jin Sahyuk. Gangguan masalah. Milik saya terdengar seperti versi yang lebih rendah dari manipulasi realitas. Saya tidak yakin apakah itu baik atau buruk, tetapi saya merasa itu cocok. Bagaimanapun, saya meninggalkan gua, meninggalkan Longford LV3 yang saya dapatkan dari random dice untuk Chae Nayun. Petik 2. Aku sangat lelah. Prestise tanpa matahari selalu gelap. Saya berjalan melewati kegelapan dan kembali ke kota. Semua orang, lihat ini. Namun, kota itu sedikit lebih keras dari biasanya. Sekelompok orang kurus memegang piket dan berteriak seolah-olah mereka memprotes. Kita harus bergandengan tangan. Saya melihat piket yang mereka pegang. Mencari pemain berlatar belakang biasa untuk bergabung dengan aliansi kami. Kami pemain biasa harus bergandengan tangan melawan tirani dan kontrol informasi guild. Aliansi pemain biasa menunggu Anda. Petik 2. Saya kira ini soal waktu. Aliansi pemain biasa. Kelompok yang mengganggu mulai terbentuk. Aliansi pemain biasa tidak berbeda dari sekte yang mempraktikkan skema piramida. Di atas kertas, tujuan mereka adalah untuk menyatukan pemain yang bukan pahlawan atau jin, karena guild dan pandemonium jin membentuk kartel mereka sendiri. Itu mengagumkan dalam dirinya sendiri. Masalahnya adalah mereka sangat korup dan keras secara internal. Untuk saat ini, saya mengabaikan mereka dan berjalan ke toko saya. Toko Riri. Segera, tanda mengkilap yang saya buat tampak jelas. Ada barisan panjang pemain yang menunggu di depan toko. Di antara mereka ada juga anggota aliansi pemain biasa. Semua orang, kita para pemain biasa harus bersatu. Serikat menolak untuk memberi kami informasi. Mereka memandang rendah kita dan mengabaikan kita. Petik 2. Seorang pria yang sangat bersemangat menarik perhatian saya. Dia berteriak-teriak, mencoba meyakinkan orang-orang di sekitarnya. Aku, Surahan, akan membantumu. Saya akan membantu memikul beban Anda. Petik 2. Namanya adalah Surahan. Dia memberikan kesan pertama yang baik, tetapi dia adalah penjahat utama lantai ini. Saya merenung. Haruskah aku membunuhnya sekarang? Atau haruskah saya menonton kebodohannya melakukan sedikit lebih banyak? Petik 2. Untuk saat ini, saya memutuskan untuk meninggalkannya sendirian. Karena dia akan bangkit kembali, membunuhnya di sini tidak akan terlalu berarti, dan serangan yang tiba-tiba hanya akan membuat pengikutnya lebih percaya padanya. Saya melewati garis panjang dan memasuki toko melalui pintu belakang. Ada banyak pemain di dalam toko. Di antara mereka, yang paling mencolok adalah Rahel. Dia melihat sesuatu dengan wajah serius. Ini. Dia melihat pelindung pergelangan tangan LV3. Bagi seorang pendekar pedang, pelindung pergelangan tangan adalah salah satu peralatan terpenting. Wajahnya menunjukkan bahwa dia ingin membelinya, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya dan menoleh ke ramuan. Ramuan berserker, ramuan penyembuhan luka eksternal, ramuan pemulihan mana. Dia bergumam serius, memikirkan apa yang harus dibeli. Wakil pemimpin, kamu telah melakukan hal yang sama selama 30 menit terakhir. Ketika seorang anggota guildnya akhirnya memanggilnya keluar, pintu toko terbuka dan dua orang yang akrab dengan Rahel masuk. Gelombang Island Sea, jangan terlalu tertekan. Itu terjadi. Setidaknya kita tidak perlu khawatir tentang makanan. Kami bahkan bisa menjual sebagian. Petik 2. Petik 2. Aileen tampak seolah-olah hendak menangis, dan Yi Yongha menghiburnya. Sekarang, mari kita melihatnya. Anda ingin melihat staf amplifikasi sihir, kan? Petik 2. Petik 2. Aku tidak punya uang, jadi aku tidak bisa membelinya. Aileen bergumam dengan suara menangis. Yi Yongha menggaruk kepalanya. Petik 2. Siapa yang tahu, mungkin itu murah. Dikatakan 2200 TP di sana. LV, 3 staf amplifikasi sihir 2200 TP. Aileen menunjuk seorang staf di dalam etalase. Kemudian, dia mengambil napas dalam-dalam dan berbalik. Dia jelas berusaha menahan air matanya. Pada saat yang sama, suara Rahel terdengar. Pemilik, aku akan mengambil 5 ini. Dia akhirnya memutuskan untuk membeli ramuan. Saya membeli dalam jumlah besar, jadi apakah Anda pikir Anda bisa menghasilkan 100 TP? Rahel dengan hati-hati menawar, tapi tidak. Kiri tegas dalam penolakannya. Setelah toko tutup untuk hari itu, aku berdiri di depan Kiri dan Henry. Mereka ceria dan jelas-jelas ingin memberitahu saya berapa banyak keuntungan yang mereka peroleh. Berapa banyak yang kita hasilkan. Melihat. Banyak.
Mereka segera membuka brankas dan menunjukkan kepada saya. 7000 TP. Para pemain umumnya ragu-ragu untuk menggunakan uang mereka di tahap awal menara, tetapi tampaknya mereka tidak ragu untuk membeli ramuan karena mereka bisa menyelamatkan hidup mereka. Toko pemain yang tidak memiliki ramuan untuk dijual sangat menguntungkan saya. Bagus. Sekarang, saya harus menggunakan uang ini untuk membeli tanah. Saya sudah memikirkan solusi jangka panjang untuk mendistribusikan kembali TP yang saya buat dari pemain ke NPC. Untuk melakukan ini dengan benar. Ambil ini. Henry dan Kiri perlu tumbuh. Saya memberi mereka total 4 buku. 2 mengajari mereka cara membaca dan menulis, 1 mengajari mereka tentang manajemen bisnis, dan yang lainnya adalah buku keterampilan yang disebut Hukum Berpikir. Apa ini? Itu adalah buku yang perlu kamu pelajari. Untuk 1, tidak, 2, tidak, kapanpun Anda bebas, pelajarilah mereka. Petik 2. Kita belajar. Wow. Petik 2. Mereka dengan cepat menyambar buku-buku itu dan berbalik. Reaksi mereka dengan jujur mengejutkan saya. Saya pikir mereka benci belajar. Stomp, mereka berlari ke lantai 2, seolah-olah mereka takut aku akan mengambil buku mereka kembali. Saya menyaksikan kedua anak itu dengan senyum bangga. Petik 2. Belajar keras, oke. Aku bergumam pada diriku sendiri dan meninggalkan toko. Sekarang, saatnya untuk membeli tanah yang telah saya perhatikan. Saya berjalan ke sebidang tanah kosong, yang bahkan tidak memiliki setumpuk rumput pun. Aku ingin membeli tanah dari sini ke sana. Apakah Anda ingin membeli sebidang tanah berikut dengan 6000 TP? Iya nih. Meskipun petak tanah ini tampak sunyi sekarang, itu akan berubah setelah 33 setan mati. Itu akan menjadi satu-satunya tanah subur di luar pusat kota dan akan menghasilkan makanan gila dengan kekuatan sihir yang ditanamkan di tanah itu. Saya berencana untuk mengubah tempat ini menjadi sebuah peternakan, menjual tanaman budidaya kepada para pemain dan membagikannya ke NPC. Dengan ini, saya berencana menjadikan prestige tempat yang layak huni. Begitu itu terjadi, Kim Suho pasti akan berubah pikiran tentang tempat ini. Bahwa tempat ini bukanlah keputusasaan di mana administrator dan pemain memperlakukan NPC seperti warga negara kelas 2. Itu bagian yang penting. Tidak peduli berapa banyak usaha yang saya lakukan, pahlawan sejati yang akan naik ke puncak menara ini adalah Kim Suho. Di sisi lain, di gedung Guild Rahmat Suci Pencipta di luar menara, Yun Seng Ah memanggil Kim Suho ke kantornya. Dengan hanya 1 minggu tersisa sampai pembukaan kedua Menara Harapan, ada sesuatu yang perlu dia berikan padanya. Anda di sini. Ya, pemimpin persekutuan. Ayo duduk. Yun Seng Ah berbicara sambil tersenyum, dan Kim Suho duduk di depannya. Pertama, Yun Seng Ah meletakkan tiket di atas meja. Mata Kim Suho melebar ketika dia melihatnya. Kamu tahu ini apa, kan? Ini tiket hitam. Petik 2. Petik 2. Kim Suho menatap tiket dengan linglung kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke Yun Seng Ah. Bagaimana kamu mendapatkan ini? Gelombang aku punya koneksi. Yun Seng Ah menyilangkan tangannya dengan bangga. Sebenarnya, dia praktis memohon pada tuan lamanya Yoshi-hyuk, mengatakan bahwa itu adalah keinginan terakhirnya. Di depan air matanya, Yoshi-hyuk tidak punya pilihan selain mengajukan permintaan kepada sahabatnya, hamparan luas yang terkenal. Fast Expanse menawarkannya dengan harga murah, diskon 3 miliar won. Dalam hal ini, kurang lebih Kim Ha-jin yang membeli tiket ini untuknya. Hanya karena dia melakukan pembayaran tunggal sebesar 20 miliar won untuk membeli apartemennya sehingga dia punya waktu luang finansial untuk membeli tiket ini. Ngomong-ngomong, aku memberimu tiket terbaik. Saya memiliki harapan tinggi kepada Anda. Petik 2. Petik 2. Tapi. Kim Suho menggaruk lehernya. Apakah Anda membutuhkan sesuatu yang lain? Petik 2. Tidak, bukan itu. Anda lihat, saya juga menemukan satu. Petik 2. Apa? Kim Suho tersenyum malu-malu dan mengeluarkan tiket hijau. Yun Seng Ah menatap lekat-lekat kemudian tersenyum. Tiket hijau. Tidak buruk. Kamu bisa membawa seseorang bersamamu. Petik 2. Kim Suho menatap Yun Seng Ah. Petik 2. Kecuali pemimpin guild dan wakil guild. Kami terlalu sibuk. Petik 2. Oh begitu. Saya mengerti. Seperti yang aku katakan sebelumnya, kamu tidak harus terlalu formal denganku. Oh, juga. Yun Seng Ah mengeluarkan sebuah kotak besar dari bawah mejanya. Di dalamnya ada baju besi kulit yang dibuat Kim Ha-jin untuk Kim Suho. Aku juga terkejut ketika mendapat ini. Ingin tahu bagaimana Kim Ha-jin membuat baju besi ini, Yun Seng Ah telah memberikannya kepada seorang profesional 7 kali untuk dianalisis. Itu adalah armor yang menyaingi artefak tingkat menengah. Hoa, artefak tingkat menengah. Ekspresi Kim Suho cerah. Yun Seng Ah tersenyum kecil. Kim Suho secara tak terduga adalah penggemar berat peralatan. Yap, itu dibuat dengan kulit Tyrant Mountain Grade 1 tingkat menengah. Dia membuka kotak itu ketika dia memberinya penjelasan. Ketika Kim Suho menatap baju zirah itu, dia menjadi tercinta. Desain luar biasa, bukan? Petik 2. Ya, ini fantastis. Dia mengangguk dengan mulut terbuka.
Analis Yun Sengah meminta untuk menilai armor mengatakan hal yang sama. Meskipun berada di ujung bawah artefak peringkat menengah, ia mengatakan ingin menilai itu peringkat menengah tinggi karena desainnya. Ambil ini. Manual efek ini ditulis oleh pabrikan. Petik 2. Pabrikan. Siapa itu? Kim Ha-jin. Kim Suho sedikit tersentak. Ha-jin. Yap, rupanya dia mendapatkan sesuatu dari tower yang membantunya membuat barang. Siapa yang tahu dia bisa membuat sesuatu yang luar biasa. Petik 2. Kim Suho membaca efek baju zirah itu, lalu memandangi zirah itu sekali lagi. Kamu tidak terlihat sangat bahagia. Petik 2. Tidak, aku. Hanya saja. Petik 2. Kim Suho cemberut. Aku lebih suka dia datang menemuiku. PF. Yun Sengah menemukan keluhannya menggemaskan. Dia juga sibuk. Jadilah pengertian. Petik 2. Tapi wakil pemimpin, bukankah kamu bertemu dengannya? Petik 2. Itu karena kita tetangga. Meskipun status Kim Ha-jin telah meningkat menjadi dermawan yang hebat, dia terlalu malu untuk menjelaskannya kepada Kim Suho. Sebagai catatan, apartemennya sekarang milik Evandel. Petik 2. Jika kamu melihatnya lagi, katakan padanya aku bilang terima kasih. Baik. Oh, dia juga meninggalkan hadiah lain. Petik 2. Yang lainnya. Kali ini, Yun Sengah mengeluarkan buku catatan kecil. Ini adalah. Hafalkan itu sebelum kamu pergi. Ha-jin meninggalkan ini untukmu. Petik 2. Sampul notebook memiliki kata-kata berikut. Buku panduan tutorial. Dia bilang dia akan menunggumu. Ah, aku mengerti. Mendengar ini, Kim Suho tertawa diam-diam. Lalu, dia perlahan membuka buku catatan. Halaman pertama buku panduan itu penuh sesak. Hei, sudah 3 tahun sekarang. Ya, menulis salam terlalu canggung, jadi saya akan melewatkannya. Saya yakin kami tidak membutuhkannya. Notebook ini adalah buku panduan untuk tutorial. Saya yakin Anda dapat membajak sendiri, tetapi saya siapkan jika Anda membutuhkannya. Jangan perlihatkan ini pada orang lain. Bahkan tidak memberi tahu siapapun tentang itu. Aku tidak akan bisa menghapus menara ini, tapi itu mungkin untukmu. Saya percaya kamu. Aku juga membuatkanmu baju zirah, jadi jangan mengecewakanku. Petik 2. Pengantar yang panjang sekali. Kim Suho menyeringai dan mulai membaca sisa buku panduan. Kadang-kadang dia tanpa ekspresi, dan pada yang lain dia tertawa. Menonton ini, Yun Sengah tidak bisa menahan penasaran. Apa yang lucu? Yun Sengah diam-diam mengulurkan tangan untuk itu, tetapi Kim Suho membalikkan tubuhnya dan menolaknya. Meskipun Yun Sengah cemberut dan menyipitkan matanya padanya, dia tidak berubah pikiran. 2 minggu berlalu di Prestige. Tutorial baru dimulai 10 hari yang lalu, dan beberapa faksi muncul di Prestige. Namun, selama 2 minggu ini, pencarian media tidak mengalami kemajuan apapun. Jika ada satu kelompok yang mencoba menantang iblis puncak, saya menghambat mereka. Ketika saya tidak cukup, saya meminjam kekuatan Chok Jung Yong atau bos. Meskipun ada desas-desus buruk beredar di sekitar komunitas karena itu, saya tidak peduli. Tempat pertama adalah milikku, dan aku tidak punya niat untuk membiarkan orang lain memilikinya. Petik 2. Ngomong-ngomong, apakah kamu yakin hal itu akan berhasil? Tentu saja. Hari ini, saya akhirnya meninggalkan Prestige untuk menghancurkan menara kontrol. Mereka lebih dari cukup. Saya menegaskan kembali Chok Jung Yong dan mengeluarkan granat dari inventaris saya. LV, 5 klaster ratusan roh pembalas. LV, 5 ledakan. Sekelompok roh pendendam yang dibuat dengan mensintesis ratusan kristal mayat hidup bersama. Setelah menanamkan atribut, pengapian, dengan kekuatan sihir stigma, cukup memukul Demon Spire akan membuatnya hancur. Hanya hal kecil itu sudah cukup. Chok Jung Yong bertanya lagi dengan ragu. Ya, kami akan menghancurkan satu menara setiap hari selama 3 hari ke depan. Petik 2. Gelombang bos gelombang. Jain menoleh ke arah bos dan bertanya. Bos, yang mengutak-atik gigitan nyamuk di jarinya, dengan cepat memasukkan tangannya ke sakunya. Apa? Kita harus menuliskannya. Bahwa. Kamu tahu, tanda tangan Ha-jin. Tanda tangan saya. Dia kemungkinan besar berbicara tentang simbol, lotus hitam. Petik 2. Bos mengangguk dan melepaskan kekuatan sihirnya, yang menjadi lotus hitam yang bertuliskan dirinya di tanah. Apakah saya tetap bisa melakukan ini? Tidak akan ada orang yang tahu bahwa itu adalah kita. Petik 2. Itu tidak masalah. Bos tegas. Nah, sekarang sekitar waktu bahwa nama dan kekuatan, Chameleon Troupe, mulai menyebar, jadi itu pasti dimaksudkan. Oh benar, begitu kita selesai merobohkan 3 menara, aku akan kembali ke bumi sebentar. Bumi, lagi gelombang. Petik 2. Iya nih. Saya tidak punya hal lain yang perlu dikhawatirkan, dan segera, dia, akan tiba juga. Dan ketika aku kembali, aku akan kembali ke lantai 2. Lantai 2, mengapa? Bos bertanya dengan singkat, tapi aku menjelaskan sambil tersenyum. Ada sesuatu yang harus saya lakukan. Tidak akan lama, saya akan membawa kembali makanan juga. Petik 2. Selalu rahasia.
Bos menjulurkan bibirnya dan menggerutu tetapi tidak menggali lebih jauh. Ngomong-ngomong, aku melemparnya sekarang. Saya mengangkat tangan saya memegang granat. Petik 2. Apakah itu benar-benar cukup gelombang? Menara itu terlihat sangat keras gelombang. Bukankah lebih cepat untuk menerobos masuk dan menghancurkan segalanya? Jain, Chok Jungyong, dan bahkan bos menatapku dengan keraguan. Saya tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Granat roh pendendam yang dibuat berulang kali menggunakan sintesis LV2. Saya melemparkan bola kecil ini dalam bentuk pitcher baseball yang sempurna. Wish, granat seukuran bisbol melesat di udara dan melompat ke arah Demon Spire. Sebagai master sharpshooter, tujuan dan wujud saya sempurna. Tek. Granat itu mendarat. Pada awalnya, tidak ada perubahan. Hei, nak, tidak ada yang terjadi. Ketika Chok Jungyong mengerutkan alisnya. Boom. Granat itu meledak. Pertama, gelombang kejut berbentuk cincin berdenyut. KWAGWAGWAGWANG. Kemudian, ledakan yang mengejutkan terjadi. Petik 2. Oh. Alis Chok Jungyong melonjak kaget. Hanya butuh 3 detik untuk satu granat untuk menghancurkan menara. Potongan-potongan bangunan menghujani dari langit, dan awan debu naik. Sama seperti itu, granat menumbangkan Demon Spire. Selanjutnya, saya masih memiliki 2 granat yang tersisa.